Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada teman-teman mahasiswa semuanya semester 6 untuk mata kuliah Etika Profesi Hukum. Sebagaimana tugas untuk revisi, tugas akhir, saya mensyaratkan diantaranya adalah teman-teman melaksanakan atau mensubmit ya setelah revisi diperbaiki, teman-teman hendaknya mensubmit atau mengirimkan artikel itu ke jurnal online atau OJS. Maka saya akan menyampaikan bagaimana caranya untuk submit artikel atau ya artikel ke jurnal atau ke sistem OJS, Open Journal System. Pertama-tama silakan kemudian teman-teman ini ada dua website. Yang pertama ada jurnalis, ada sinta.ristekbrin.go.id ya. Ini untuk jurnal-jurnal yang memang sudah terindeks Sinta atau sudah terakreditasi secara nasional. Maka nantinya kalau bicara jurnal Sinta misalnya, di sini ada jurnal sudah yang jurnal terindeks S1 Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5 sampai Sinta 6. Nah, jurnal ini yang S1 sampai S6 ini sudah S2 sampai S6 ini merupakan jurnal yang sudah terakreditasi secara nasional. Untuk S1 ini sudah terakreditasi secara internasional. Jadi yang kedua, ini kan kalau teman-teman mau mencari jurnal di Sinta, maka sebagian besar memang artikel-artikel jurnal itu jurnal di Indonesia sudah banyak yang sudah terakreditasi. Poinnya misalnya poin tertentu kayak misalnya kalau tidak salah kan ke depan atau memang sudah berlaku di Trunojoyo terkait dengan ini artikel mahasiswa yang sudah terbit di Sinta 2 atau kalau tidak salah Sinta 2 itu kalau tidak salah sudah bisa menggantikan skripsi tanpa menuliskan skripsi, mungkin bisa. Termasuk kemudian jika teman-teman misalnya juga mau ngambil MPKM riset, diantaranya kalau tidak salah luarannya diantara ada mulai S2 sampai S4 ini. Nah S5 S6 ini sudah terakreditasi tapi ininya masih rendah lah. Ini yang terakreditasi nasional. Maka silahkan kemudian kalau memang mau cari jurnal ya tinggal klik yang Sinta 3 misalnya jurnal hukum misalnya, hukum, maka akan muncul ini ada jurnal hukum Prios, jurnal ilmu hukum dan seterusnya. Kalau teman-teman sudah yakin bahwasanya artikelnya bagus dan seterusnya, bisa kemudian silahkan untuk mencari jurnal sesuai dengan scope atau sesuai dengan akreditasi ini. Kalau memang masih ya silahkan, kalau mau cari Sinta 5 atau Sinta 6 dipersilahkan. Misalnya hukum yang Sinta 5 itu apa saja. Nah ini ada jurnal humaniora, ilmu sosial, ekonomi dan hukum. Nah ini beberapa jurnal-jurnal yang masih terakreditasi Sinta 5. Nah, tinggal nanti diklik saja di sini yang Sinta ya. Nah, klik di sini biasanya jurnal humaniora, akan di sini kunjungi websitenya. Hampir sama kan. Masih ini jurnal ilmu hukum, sudah terakreditasi Sinta 5. Ini biasanya template artikel dan seterusnya, ini aturan-aturannya masing-masing di jurnal tersebut. Oke, dan kadang memang kalau kemudian mau ke jurnal Sinta 5, 6 itu mungkin akan ada yang berbayar paling 200. Sinta 3, 4 ya ada yang 300 sampai 500. Sinta 2 itu kan lebih dari 1 juta. Kalau Sinta 1 itu lebih dari 2 juta kalau salah, ada yang lebih, bahkan lebih sampai 7 juta juga, tergantung kemudian jurnalnya. Bukan kemudian kalau kita kan publikasi tulisan kita masuk berbayar lah. Yang ngelola jurnal itu kan memang dia tidak dibayari sama sekali, maka mereka mendapatkan ini ya sebagai pengganti saja. Dalam satu terbitan mungkin bisa 5 atau 10 artikel yang diterbitkan, maka ya paling dapat berapa, misalnya 200-an kali 10 artikel ya 2 juta kan, 2 juta ya dikelola buat teman-teman yang mengelola OJS ini juga tidak mudah. Oke, itu tadi kalau kemudian teman-teman mau pakai Sinta ya. Kalau sudah mau yakin bahwasanya saya coba ke jurnal terakreditasi saja biar kemudian nilainya bagus, misalnya ada Sinta 5, Sinta 6, Sinta 4, Sinta 3, 2.
satu. Nah, kalau kemudian teman-teman masih ragu ya tentang jurnalnya, bisa kemudian kalau tadi Sinta Ristek Brin website ya, silahkan cari ke ini Garuda ristekbrin.go.id ya. Ini kalau ini kan Garuda itu Garba Rujukan Digital. Di sini kalau teman-teman mau skripsi mau apa itu cari saja di sini. Nah, ini ada 12.000 terlebih jurnal, ada 2.240 penerbit, ada 1 juta artikel yang bisa kita lihat di sini dengan berbagai macam ini ya, apa namanya, studi kajiannya dan subjek yang berbeda-beda, law, crime, kriminologi, dan criminal justice dan seterusnya. Nah, kalau mau cari jurnal, cari jurnal di sini misalnya, oke, cari jurnal hukum. Nah, klik saja hukum. Nah, ini beberapa jurnal-jurnal hukum mana yang kemudian memang cocok dengan skop kita ya, di skop kita di jurnal di Garuda ini ada yang memang sudah terakreditasi, ada yang tidak. Tapi kalau yang Sinta hanya khusus jurnal yang sudah terakreditasi Sinta S1 sampai 6. Kalau di Garuda, semua jurnal yang sudah terindeks di Garuda ya, di Garuda bisa muncul. Nah, kalau kemudian misalnya saja ada teman yang kemarin membahas tentang kenotariatan, cek saja ini Garba Rujukan di ini akta jurnal, tidak tahu ini sudah terakreditasi Sinta berapa, dicek di sini, klik websitenya. Kalau tadi misalnya akta di Urnal ya, tadi kan sudah ke sini, diterbit publishernya Universitas Pajajaran. Oh, tidak bisa, tidak ketemu ini. Tidak ketemu ini. Ada yang kalian memang websitenya mungkin berganti, kadang ada yang begitu. Kalau udah ketemu jurnal Bina Mulia Hukum, coba klik di sini, jurnal Bina Mulia Hukum biasanya. Masih ada enggak misalnya kalau pakai Google? Ternyata masih ada. Ini sudah terakreditasi Sinta 2, pasti berat ini, nanti kita kesananya. Ini jurnal ini sudah terindeks Sinta 2 ternyata, jurnal Bina Mulia Hukum ini. Nanti mungkin akan berat ya, untuk masuk ke lolos ke sini, cari yang lain aja. Oke, sini tadi misalnya saya sempat klik Al-Wasat. Ini Al-Wasat, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Al-Wasat itu, ini ininya linknya bisa dicek, klik cari websitenya, kemudian kita akan diarahkan ke website masing-masing jurnal itu. Oke. Ini ada jurnal Al-Wasat, jurnal ilmu hukum. Kalau kita lihat di sini, biasanya gini. Ini masih terindeks Google Scholar, masih terindeks Garuda. Maksudnya ini masih belum ini ya, terakreditasi, terindeks Sinta dan seterusnya. Jadi kemungkinan untuk masuk ke sini, publish ke sini itu mudah, kadang begitu. Karena kenapa? Karena jurnal ini mungkin masih banyak butuh tulisan dari banyak ini ya, dari para penulis ya. Kalau yang jurnal terakreditasi Sinta 2, Sinta 3 itu penulis itu banyak yang mensubmit di sana, maka pengelola jurnal itu akan menseleksi. Bedanya gitu. Jadi pengelola jurnal itu akan menyeleksi dengan baik mana artikel yang layak atau tidak. Nah, kalau yang jurnal-jurnal belum terakreditasi, kadang mereka kesulitan artikel belum ada penulis yang kemudian mau kirim ke kita, kan mereka seringkali kesulitan naskah. Nah, itu celah kita kalau kita mau belajar nanti agar dapat catatan dan seterusnya ya, melalui jurnal-jurnal yang kalau masih tahap belajar ya, cari jurnal-jurnal yang kemudian bisa mudah kita tembus dan seterusnya sekalian belajar. Oke. Nah, di jurnal itu di sistem OJS, kalau ini sudah masuk di sistem OJS, itu selalu ada ini ya, ada home-nya, tidak selalu, ada beberapa ini ya. Saya perkenalkan ini aplikasi OJS itu. Ini. Nah, ini Al-Wasat ya tadi ya.
Home. Currently, Al-Wasat Journal of Law has made 2 publication in 2020, namely Vol 1 nomor 1 dan seterusnya. Ya, ini baru diterbitkan tahun 2020, artinya mereka baru publish itu 2020. Nah, 2020 ini tentang jurnalnya, editorial timnya. Oh, ini sudah mulai keren ini sudah persiapan. Jurnal ini belum terakreditasi tapi sudah persiapan untuk akreditasi. Karena call for papers pandemi, HAM dan kebijakan publik. Ya, kemudian ada beberapa jurnal yang ini ya sudah membatasi skupnya, meskipun ini jurnal hukum misalnya, tapi sudah membatasi skupnya. Yang akan diterima itu hanya bicara tentang ini aja, relasi daerah, beberapa hal kebijakan keuangan negara, potret hukum HAM di Indonesia, stimulus dan seterusnya. Nah, ini sudah membatasi tertentu. Ada yang kemudian memang tidak dibatasi, tergantung kemudian jurnalnya masing-masing. Dalam kalau di sini misalnya call for paper untuk terbitan volume 2 tahun 2021, mereka sudah membatasi hanya pada pandemi, HAM dan kebijakan publik. Selainnya, maka selain pada 6 subtema ini mungkin akan di reject ya, karena tidak sesuai dengan skupnya masing-masing. Maka kita akan mencari jurnal, tergantung teman-teman mau mencari jurnal seperti apa. Contoh ini adalah jurnal hukum dan politik Islam. Coba kemudian ini kita belum kita itu masih tahapan mencari jurnal yang cocok dengan skup kita. Al-Adalah Yayon Bune. Nah, ini juga ini kita cek jurnal ini belum terakreditasi. Oh, sudah ini Sinta 4. Jurnal ini sudah terakreditasi Sinta 4. Belajar sudah Sinta 4 ini, sudah ada keterangan jurnal Sinta 4. Oke, berarti kan nama Al-Adalah itu banyak. Al-Adalah jurnal hukum. Sebentar, kita cari mungkin jurnal-jurnal yang biasanya diterbitkan oleh, coba saja. Nah, ini Al-Islah jurnal ilmiah hukum. Ya, Al-Islah, kita klik ke websitenya. Wah, ini sudah terakreditasi Sinta 5, tidak apa-apa lah. Loh. Siapa yang nelfon dulu? Tidak tahu, tadi telepon deh. Sebentar. Ini ada volume ini ya, Al-Islah jurnal ilmiah hukum. Batas akhir penerimaan naskah 5 Mei, terpublikasi penuh paling lambat 30 Mei. Ya, sudah telat. Bisa enggak apa-apa, ini kan masih volume 24 nomor 1. Kita bisa volume 24 nomor 2. Nanti kan paling enggak kita bisa ngecek di sini biasanya. Apa namanya itu? Biasanya karena jurnal itu ini ya, apa namanya, terbitnya kan setahun 2 kali. Nah, kita akan ngecek. Oh, Pak, biasanya ya bulan April, Mei, Juni itu volume 1, nanti volume 2-nya di kadang di bulan November. Ini kan berarti Mei kan sudah terlambat Mei. Berarti nanti mungkin kalau sampean upload atau submit di jurnal ini, jurnal Al-Islah ini, kemungkinan ya akan diterbitkan November 2021. Lama prosesnya memang. Oke, ini contoh. Oke, sekarang kita ke ujian. Itu tadi cara-cara nyari jurnal ya. Oke, cara-cara nyari jurnal tergantung kemudian sampean skopnya kemana. Lah sekarang bagaimana cara submitnya? Cara submitnya kalau belum punya akun, biasanya kita harus register. Ini ada kolom register, di semuanya ada. Login, bisa register dan seterusnya ya kan. Kita register dulu, maka kita akan ngisi di sini.
Oke, given name namanya siapa? Misalnya Mutakin Khairi. Mutakin Khairi, afiliasi family ini tidak usah, Universitas Trunojoyo Madura. Nah, gitu saja. Nah, makanya ini kemudian yang yang saya maksudkan dengan yang korespondensi, tulis di pertama siapa yang akan submit ini. Kan cuma satu orang, Indonesia. Indonesia. Oke. Selanjutnya emailnya, misalnya email saya Mutakin Khairi @trunojo.ac.id. Saya biasanya selalu pakai. Oke, username terus biasalah. Oke, repeat password. Nah, kita harus daftar dulu semuanya. Oke, register aja, review interest, nggak usah apa-apa, register sudah. Oke, kalau kita sudah register, siapa yang akan mendaftar dan seterusnya disepakati saja di kelompok. Misalnya kelompok 1 misalnya si A, oke si A yang nah ini dashboard saya kan sudah muncul. Nah, gimana caranya submit? Kita make a new submissions. Ini ada beberapa kolom. View submissions itu ada view submission, ada make a new submission, ada edit my profile, dan ada continue browsing. Kita bisa view submission ketika kita sudah ada submission yang sudah kita upload. Yang kedua, karena kita belum, maka kita make a new submissions. Oke, registration complete. Nah, ini cara submit an article. Oke. Nah, maka kita harus start dulu ya. Tunggu. Nah, biasanya pilihan bahasa submission language bisa, kemudian susah pakai bahasa Indonesia. Comment for the editor misalnya, kalau kemudian you must read. Ini kita, semuanya kita bisa yakin bahwasanya the submission has not been previously published, bahwasanya file artikel kita belum di ini pernyataan bahwasanya submission kita atau paper kita itu belum pernah dipublikasikan. Submission file is in Open Office Microsoft Word, maka jangan ngirimkan yang ini ya, artikel file dalam bentuk PDF. Permintaannya seringnya ya Microsoft Word dan seterusnya. Where available is gini aja, the text is single spaced. Ya ini kaitannya, nanti nggak apa-apa, the text ada. Nah ini oke. Kalau comment for the auditor silakan, kemudian kalau kosong ya nggak usah, kalau nggak usah ya kalau kemudian misalnya minta ya agar minta direview secepatnya dan seterusnya, kalau mau kosong ya kosong saja. Corresponding contacts, I agree to be contacted about the submission, bahwasanya kita akan dihubungi kalau kemudian kita submisi, biasanya melalui email. Copyright statement, I agree about the time. Oke, statement yang lain. Oke, berarti sudah yang tahap pertama start itu save and continue. Oke, tahap pertama, baru kemudian kita perlu upload submissions ya. Kita perlu yang pertama tadi start ya, upload submission. Di sini ada save and continue. Nah, upload submission files ini nanti berarti apa? Kita select article components, mau apakah kemudian yang kita kirim itu text article, instrumen penelitian atau material penelitian, result, transcript, data analisis, dataset, tergantung. Kemudian kalau kemudian kita pilih artikel ya artikel yang akan kita kirim, baru kemudian kita upload file. Misalnya saya ini belum punya artikel hukum, jurnal, nulis jurnal saya yang kosong. Nah ini ada enggak? Misalnya begini. Nah, kalau kemudian sudah yakin bahwasannya ini tidak akan saya kirimkan ini soalnya, karena ini bukan artikel yang pastinya dikirim di sini, nah, maka continue. Misalnya
Kalau kemudian change file ya sudah monggo. Kalau kemudian kita continue ya kemudian kita akan dilanjutnya dan terus sampai ke tahap confirm ya. Review details, ada confirm bahwasanya kita yes saja sudah. Kalau itu sudah tahapannya nanti ini saya cancel karena saya tidak ini ya, ada confirmation, next step dan seterusnya. Nah nanti ketika kita sudah upload submission, artikelnya sudah kita upload, misalnya kita enter metadata, biasanya diminta gitu, prefix judulnya apa. Oke, tadi kan kita judulnya apa, kita tulis title, ada subtitle, abstraknya kita copy dari artikel kita, abstrak kita copy saja, baik yang berbentuk bahasa Indonesia, kalau bentuk bahasa Inggris jadi kopikan di sini, tergantung kemudian permintaan. Ada ini ya keywordsnya dalam bentuk bahasa Indonesia mana, ada kemudian dalam bahasa Inggris mana. Reference itu apa namanya, daftar pustaka yang udah kita. Nah, baru nanti save and continue, sama kemudian kita confirmations, next step dan seterusnya. Oh ya, tahapannya di sini. Nanti kalau kemudian kita sudah semuanya, kalau saya tidak upload ya, nanti teman-teman bisa coba, ada start itu tadi mulai ngisi awal dan seterusnya, kita klik oke submission dan seterusnya, upload submissionnya, filenya, enter metadata, kita diminta kirim judulnya, subtitlenya kalau memang ada subtitle, kalau tidak ada kosongkan, abstraknya dan seterusnya. Oke. Seterusnya confirmation, next step, nanti akan mengikuti saja di oke semuanya saja. Nah, gimana cara ngeceknya? Biasanya kalau kemudian kita kalau sudah punya submissions, misalnya kalau misal saya kemarin terakhir yang sebentar Al-Idarah, coba ya, tesis swaf ya, ini ini saya juga punya artikel, saya juga masih punya ini ya, apa namanya, antrian. Ini antrian di jurnal Ziswaf ini sudah saya upload dari September 2020 sampai sekarang, masih tahapannya masih in review. Ini sudah, kalau biasanya in review itu sudah. Kalau gimana kemudian cara ngeceknya ya, nanti kita cek aktif submissionnya seperti apa. Oke. Ini berarti punya saya, authornya Mutakin Khairi misalnya, di submit. Nah ini tanggal submitnya 22 September sampai sekarang sudah bulan Juni, hampir setahun belum ini ya. Nah ini judulnya, statusnya in review, kita bisa klik di sini misalnya in review itu apa saja. Statusnya begini nanti, summary-nya seperti apa. Nah ini kalau kita tadi misalnya ngisi di sini ya, submit an artikel, misalnya title, abstrak dan seterusnya, itu kan hampir sama munculnya di sini. Nah ini titlenya apa, kemudian abstraknya ini keywordsnya, bahasa Inggris, Agensi Internasional Raja Madura. Nah ini referensinya yang sudah saya copy di situ. Nah ini itu demikian. Mungkin nanti apa namanya, itu cara submitnya. Nanti gimana kemudian caranya, misalnya Pak Mutakin kan mintanya screenshotnya ini, screenshot hasil ini ya, screenshot hasil submitnya, coba Al-Idarah. Nah ini juga saya juga punya jurnal artikel, kalau ini insya Allah sudah akan terbit. Nah ini, nah sudah dalam tahap produksi punya saya. Nanti kan bisa ngecek ini, teman-teman tadi kan sudah masuk misalnya view profile ke submissionsnya. Nah ini sudah, kalau kemudian di sini nanti akan berbeda-beda tahapannya. Ada yang kemudian masih tahap submissions, ada dalam tahap production dan semacamnya. Nah, sekarang punya saya sudah masuk dalam tahap productions. Misalnya ada itu, saya terakhir kemarin upload di artikel mana ya, Tadbir ya, coba Tadbir. Nah ini, teman-teman ini aja yang di screenshot misalnya, karena tadi sudah ini ya, saya sudah submit ini yang ya. Kalau kemudian kalau tadi yang ini sudah tahap production, ini sudah siap terbit ini. Kalau yang ini masih dalam tahap submission berarti punya saya belum diotak-atik sama
pengelola jurnalnya. Jadi submission nanti ini aja yang kemudian diklik, di diklik misalnya. Nah ini berarti sudah kan tahapan ini yang kemudian teman-teman perlu screenshot. Nanti ini yang screenshot jadi bukti yang dikirimkan ke saya bahwasanya artikel itu sudah dikirimkan ke pengelola jurnal. Bisa di sininya submissionnya ini, oh ini berarti Mutakin Khairi pencegahan radikalisme sudah di upload, klik screenshot saja di layarnya. Nanti ini yang kemudian dikirimkan ke saya melalui melalui Google Classroom-nya ya. Google Classroom-nya nanti Google Classroom-nya kan di sini dah. Nah, etika profesi hukum. Ini kan ada tugas kelas saya, revisi artikel harus sudah direvisi dan seterusnya ini ketentuannya. Nah, diantaranya kan jawaban kelompok judul artikelnya, tambahkan file dalam bentuk Microsoft Word, berarti file yang dikirimkan ke OJS itu bukti pengiriman ke OJS, nanti screenshot hasil submissionnya yang seperti ini. Oke, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti jika ada hal yang masih mau ditanyakan dan seterusnya, silakan konfirmasi ke saya, bisa melalui WA dan seterusnya. Semoga ada manfaatnya. Saya harapkan semuanya 10 kelompok dari tiap-tiap kelas semuanya bisa mensubmit artikelnya. Pencarian artikel bisa melalui Garuda, bisa melalui sinta.ristekprint atau kemudian kalau memang ini ya pakai Google Scholar. Bisa pakai Google, tapi Google-nya Google Scholar. Nanti langsung saja cari jurnal hukum misalnya. Nanti mana jurnal hukum nanti ini kan kemudian nanti bisa ya, tapi itu sudah berbasis artikel. Enak pakai Garuda atau kemudian pakai Sinta. Kalau Sinta berarti sudah terakreditasi, kalau Garuda ada yang sudah terakreditasi, ada yang memang belum. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.